pengertiannya juga ada yang lain, yakni adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan keluarga atau masyarakat. Baiklah, yang kedua ini Undang-Undang nomor berapa menurut Omnibus Law? Pengertian cipta kerja menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. Kak, apakah ada perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai batas usia pensiun? Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengatur kapan saatnya pensiun dan berapa batas usia pensiun atau BUP. Untuk pekerja sektor swasta dalam pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu alasan pemutusan hubungan pekerja atau PHK adalah karena pekerja telah memasuki usia pensiun, akan tetapi tidak diatur secara jelas dan tegas. Pada usia berapa batas usia pensiun berlaku? Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja atau PK, peraturan perusahaan atau PP, atau perjanjian kerja bersama atau PKB, atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan masa pensiun menurut pasal 154 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kak, apabila tidak ada peraturan tegas dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, lalu berapa batas usia pensiun yang diterapkan oleh perusahaan? Untuk itu, penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau pedoman pada beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti UU Jam Sostek, UU mengenai dana pensiun, atau UU Kepegawaian serta UU mengenai profesi tertentu. Contohnya pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tentang kerja disebutkan bahwa jaminan hari tua atau JHT dibayarkan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun. Ketentuan tersebut merupakan saat timbulnya hak atas JHT yang dapat dianalogikan sebagai saat mencapai batas usia pensiun. Sama halnya dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimum adalah 60 tahun. Lagi-lagi ketentuan tersebut dianalogikan sebagai batas usia pensiun bagi pekerja. Kak, apakah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil? Nah, kalau untuk itu ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia pensiun. Antara lainnya, batas usia pensiun pada jabatan seperti guru, dosen, dan pegawai negeri atau pejabat negara, PNS, hakim, dan tentara atau polisi. Berikut adalah batas usia pensiun bagi berbagai jenis pekerjaan beserta dasar hukum undang-undang yang mengaturnya. Sumbernya Indonesia, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, dan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor tentang usia pensiun normal dan BUP maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun. Selanjutnya buat teman-teman, apakah ada perbedaan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Omnibus Law? Menurut data istirahat mingguan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 13 2003 UUK menyebutkan istirahat mingguan satu hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari dalam 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja draft RUU Cipta Kerja aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
Kedua yaitu istirahat panjang. Pada pasal 79 ayat 2 DUUK menyatakan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing bulan bagi pekerja buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerjaan buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Sedangkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini menyerahkan regulasi terkait hak cuti panjang kepada perusahaan. RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerjasama yang disepakati. Yang ketiga ada cuti haid. Pasal 81 UUK mengatur pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama dan kedua pada saat haid. Sedangkan pada draft RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan hak cuti bagi perempuan. RUU Cipta Kerja tidak menuliskan hak cuti haid di hari pertama dan kedua. Masa menstruasi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat yaitu cuti hamil melahirkan. Pasal 82 UUK mengatur mekanisme cuti hamil melahirkan bagi pekerja perempuan, di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. Draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Yang kelima yaitu hak untuk menyusul. Pasal 83 UUK mengatur bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Sedangkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Yang keenam tentang cuti menjalankan ibadah keagamaan. Pasal 80 UUK menyatakan pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Sedangkan dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencantumkan pembahasan perubahan atau status penghapusan dalam pasal tersebut. Selanjutnya upah satuan hasil dan waktu. Pada undang-undang sebelum Omnibus Law tidak diatur dalam UUK sebelumnya. Sedangkan dalam rancangan undang-undang adanya upah satuan hasil dan waktu. Upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan satu waktu seperti harian, mingguan atau bulanan. Sementara upah satuan hasil adalah upah yang ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerja yang telah disepakati. Selanjutnya adalah upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota, madya, dan sektoral berdasarkan pasal 89 UUK. Setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri baik di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, kota, madya. Dan meniadakan upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMK, upah minimum sektoral kabupaten atau kota UMSK, sehingga penentuan upah hanya berdasarkan upah minimum provinsi. Untuk bonus dalam ketenagakerjaan tidak diatur dalam UUK sebelumnya. Untuk Omnibus Law memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai 5 kali rupiah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih. Untuk perbedaan rumus menghitung upah minimum tertera sebagai berikut. Untuk pesangon dalam ketenagakerjaan, uang pengganti hak diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Omnibus Law tidak adanya uang penggantinya hak. Untuk uang penghargaan masa kerja dalam ketenagakerjaan diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk Omnibus Law, uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. RUU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih, di mana seharusnya pekerja atau buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah. Untuk uang pesangon tertera sebagai berikut. Untuk jaminan sosial dalam ketenagakerjaan, pasal 167 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal pengusahaan tidak mengonstruksikan pekerjaan atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh uang sebesar 2 kali
ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja satu kalinya ditentukan pada pasal 156 ayat 3 dan uang penggajian tak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan dalam ketenagakerjaan tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. Untuk Omnibus Law menambahkan program jaminan sosial baru yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Untuk alasan perusahaan boleh melakukan PHK, melihat pada UU Ketenagakerjaan ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK, seperti perusahaan bangkrut, perusahaan tutup karena rugi, perubahan status perusahaan, pekerja atau buruh melanggar perjanjian kerja, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja memasuki usia pensiun, pekerja meninggal dunia, pekerja mangkir. Dalam RUU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi dan alasan perusahaan boleh melakukan PHK. Di antaranya meliputi perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang, perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja, pekerja atau buruh mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah 12 bulan. Untuk status kerja, pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali pada waktu 1 tahun. Menghapus pasal dalam UU Omnibus Law menghapus pasal 459 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seseorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Untuk jam kerja, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Dalam Undang-Undang Omnibus Law, draft RUU Cipta Kerja berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Untuk outsourcing, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, aturan UU penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. Dalam RUU Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga kerja lebih semakin bebas. Dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam RUU Cipta Kerja, izin tertulis TKA diganti dengan pengesahan rencana penggunaan TKA. Untuk tenaga kerja asing, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pada pasal 43 ayat 1. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 43 mengenai dalam Undang-Undang Omnibus Law, pasal 43 mengenai rencana penggunaan TKA dari pemberian kerja sebagai syarat mendapat izin kerja di mana dalam RUU Cipta Kerja. Informasi terkait prodi penugasan ekspatriat penunjukan tenaga kerja menjadi warga negara Indonesia sebagai mitra kerja ekspatriat dalam rencana penugasan ekspatriat dihapuskan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pasal 44 ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Dalam Undang-Undang Omnibus Law, pasal 44 mengenai kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA berlaku.